Sahabat sehati, lihat di bawah ini berseliweran di TikTok si Pinkan Mambo yang turun ke jalanan dan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini banyak sekali. Katanya artis papan atas kenapa harus ngamen di jalanan. Yang kedua, ada yang komen downgrade katanya. Ada yang komen juga, kenapa ya artis papan atas yang sudah punya nama harus ngemis di jalanan. Itu sangat mengganggu sekali. Kalau Kak Nana sendiri itu sangat mensupport sekali ya apa yang dilakukan oleh seorang artis besar yang punya nama, tinggalkan egonya hanya untuk sesuap nasi atau mungkin untuk pengobatan anaknya. Nah, ini patut diacungi jempol karena tidak semua orang, bahkan artis, jangankan artis yang sudah papan atas ya, mungkin sekelas kita-kita aja mentalnya itu tidak kuat untuk hidup di jalanan, nyanyi di jalanan padahal dia sudah punya nama. Banyak orang yang gengsi, ada yang kayak males ada yang malu, banyak yang tidak mau kelihatan miskin. Di tahun 2026 ini banyak orang-orang yang merasa kayak gengsinya tinggi. Akhirnya dia tidak melakukan suatu aksi apapun untuk mendapatkan income. Ada yang komen, aku di PHK, aku tidak punya pekerjaan, aku hidupnya luntang-lantung. Kenapa negara seperti ini? Nah, ingat ya, ketika Pinkan Mambo ini melakukan aksi seperti itu, dia itu menurunkan egonya hanya untuk pengobatan anaknya mungkin ya. Beda dengan kita-kita yang harus malu, tidak kuat mental. Dia sudah benar-benar kuat mentalnya karena memang dulu itu Pinkan Mambo itu pernah juga ngamen di jalanan itu di Amerika pas waktu dia tinggal di Amerika. Nah, dia bisa survive untuk makan mungkin, untuk menghidupin anak-anaknya yang banyak tanpa dia mengemis-ngemis kepada orang lain atau menjual kesusahan, tanpa dia menjadi, mohon maaf, istri simpanan atau menjadi ani-ani atau jual diri. Karena kalau sekelas Pinkan Mambo ini mungkin banyak juga para pria-pria hidung belang itu yang pengen ya menikahi dia atau pengen dalam tanda kutip itu booking dia karena dia sudah punya nama. Tapi dia tidak mau seperti yang lainnya. Dia gimana caranya bertahan hidup, mendapatkan uang setiap hari untuk pengobatan anaknya. Dan ini tidak dimiliki oleh setiap orang apalagi artis. Mohon maaf, saya sudah bekerja di dunia entertainment kurang lebihnya ini 15 tahun. Dan Kak Nana itu tahu banget gitu loh, mana artis yang benar-benar jualan ketika dia itu perekonomiannya down, dalam tanda kutip ya, menjual dirinya sendiri kepada orang lain hanya untuk bertahan hidup katanya. Hanya untuk flexing semata. Nah, itu yang harus kita harus kita ambil sisi positifnya. Nih, Pinkan Mambo bagus banget dengan melakukan seperti itu. Dia tidak jual diri, dia tidak malu, mentalnya kuat. Dan ini harus disupport, tapi alhamdulillah sekali banyak juga sih yang mensupport daripada kita melakukan pekerjaan yang kurang halal ya, dikasih ke anak-anak kita untuk makanan anak kita, nanti yang ada kurang berkah rezekinya. Buat Pinkan Mambo, terus semangat. Kak Nana tahu ini nggak bakalan terus-terusan dia seperti itu. Dan ini adalah strategi marketing dia juga. Nggak mungkin orang yang sudah artis besar itu lagi down terus ada posisi di bawah. Dia pasti akan naik. Nah, banyak orang yang mengundang dia untuk podcast atau mungkin menjadi bintang tamu. Dan itu suatu strategi yang apik banget untuk menaikkan popularitas dia juga gitu. Untuk semuanya, zaman sekarang itu harus kuat mental, zaman sekarang harus rajin, harus kreatif. Ketika orang kreatif, maka dia di posisi krisis apapun itu, dia nggak bakalan mati kelaparan.